semuanya. Sukacita. Sekali lagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Luar biasa. Selamat pagi kakak. Ya gitu ya. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan. Minggu ini kita bertemu lagi. Kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu 31 Oktober 2021. Kakak lihat semuanya sudah siap mempersiapkan diri, sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan tentunya jangan lupa ya persiapkan Alkitab, lalu persembahan, dan ikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti. Kiranya adik-adik dapat mengikutinya dengan baik dan bersungguh-sungguh. Jangan lupa boleh minta didampingi oleh orang tua di rumah ya. Nah, baik adik-adik, kita sebelum masuk ke dalam pujian, mari adik-adik kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Marta Tahuak Manuki dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1. Mari adik-adik kakak undang semuanya. Marta Tahuak Manuki di Manogoti Minggui, Marta Tahuak Tatauak Kong Kong Kong, Dungo Madak Danak Sikola Minggui, Dungo Madak Danak Sikola Minggui, Dungo Madak Danak Sikola Minggui, Makuling giring giringi di Manogoti Minggui, Beta hitalo tu bagas ni garejai, lao manangihon hatani Tuhani, lao manangihon hatani Tuhani, lao manangihon hatani Tuhani. Mari adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik. Puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh tidur dan beristirahat. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi hari minggu ini Engkau mengingatkan kami semua anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meski kami masih dalam keadaan online. Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan pada hari ini, semua adik-adik sekolah minggu, semua kakak-kakak sekolah minggu, biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada selesainya nanti, kiranya Allah yang memberikan kami kekuatan. Tuhan berkatilah orang tua kami di rumah, kiranya juga Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, umur yang panjang sehingga bisa membimbing adik-adik sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini, Engkau yang mengambil alih semuanya sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati Kakak Gloria yang membawakan musik, berkatilah juga Kak Lena yang membawakan MC pada pagi hari ini, dan Kau juga memberkati Amang Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan nanti dapat disampaikan dengan baik sehingga anak-anak sekolah minggu semuanya bisa mendengarkan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami semakin layak menerima segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, puji nama Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, tentunya semuanya juga dalam keadaan semangat. Adik-adik mari kakak mau tes dulu nih, seberapa besar sih semangat kalian di rumah, tapi kakak yakin loh semuanya kakak lihat sudah siap dan bersemangat. Yuk kita tepuk Yesus ya. Masih ingat ya tepuk Yesus ya? 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Nah kita angkat kembali pujian kita dengan lagu Big or Small.
Lalu dilanjut dengan lagunya Baca Kitab Suci. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yes, yang sasa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Lanjut lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, mari kakak undang untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini adalah, yaitu hukum Taurat atau titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Ya, sekali lagi. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Itulah adik-adik hukum Taurat atau titah yang ke-9. Mari semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik yang terkasih, sekarang sebelum kita angkat pujian dengan lagu Mata Tuhan Melihatnya, kakak mau mengajak kalian dan mau bertanya dulu nih. Pernah lihat CCTV enggak?
Ya, pastinya ya, zaman sekarang di mana-mana itu sudah banyak CCTV ya adik-adik. Apa sih kegunaan CCTV adik-adik? Ya, CCTV itu digunakan biasanya sebagai alat bantu merekam semua kegiatan yang ada untuk apa? Untuk meningkatkan keamanan. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah Tuhan kita punya CCTV? Iya, sehingga dia bisa mengetahui semuanya. Nah, ternyata kemampuan Tuhan itu melebihi CCTV adik-adik. Tuhan itu maha mengetahui semuanya. Tuhan itu hadir di mana saja. Jadi adik-adik sekolah minggu itu harus benar-benar mengetahui apa yang kalian harus lakukan. Nah, demikian adik-adik. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati akan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan bisa melihat kita semua, bahkan Tuhan melebihi dari CCTV yang kita ketahui. Nah, adik-adik, di sini sebelum kita angkat pujian juga, kakak mau sebentar sedikit lagi nih ceritanya. Bahwa hari ini kita diajarkan supaya kita tidak dapat mendustai, ya, tidak dapat melakukan kebohongan. Nah, sesungguhnya iman dan kasih kita itu kepada Tuhan haruslah dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, ya. Nah, jadi adik-adik di sini harus benar-benar melakukan hal-hal yang jujur, yang baik, karena dengan pujian ini mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yuk adik-adik, kita angkat pujian kita, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari Kakak Gloria, kita angkat pujiannya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, baik anak-anak. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk, kita sama-sama mendengarkan warta sekolah minggu pada minggu ini 31 Oktober 2021 dengan tema Jujur dengan Berkat yang Tuhan Berikan. Nats Alkitabnya Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk warta yang pertama adalah anak sekolah minggu masih mengikuti ibadah secara online ya, melalui YouTube atau juga kita laksanakan melalui Zoom meeting setiap sebulan sekali di awal bulan ya. Itu, jadi adik-adik sekolah minggu rajin mengikuti ibadah ya, jangan malas, bangun pagi, persiapkan diri, setia dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Supaya kenapa? Supaya kita dibangun rohaninya dan Tuhan selalu memberkati kita ya. Yang kedua, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi supaya kita sehat dan kuat ya. Itu. Yang berikutnya, untuk adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini adalah teman kita Grenwis Borusi Hombing ya. Ulang tahun. Kalau Grenwis, kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan dan menjadikan Grenwis anak yang luar biasa, anak yang hebat, kelak menjadi anak yang dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang ya.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tanggal 31 Oktober ini adalah hari gereja kita mengadakan pesta Gotilon, di mana adik-adik sekolah minggu memberikan persembahan melalui pujian yang nanti akan ditayangkan pada ibadah umum. Pujiannya yang kalian sudah berikan kepada kakak sekolah minggu ya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa lihat persembahan kalian. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya. Terima kasih Amang dan Inang sudah mengajari adik-adik sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Nah, untuk yang berikutnya kakak selalu mengingatkan untuk memberikan persembahan ya. Berilah persembahannya dengan sukacita, bisa dimasukkan ke dalam celengan ataupun nanti bisa diantar langsung ke gereja atau melalui rekening yang ada sudah tersedia di sini ya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu lagi yang tidak ketinggalan yaitu ayat hafalan. Yuk, ayat hafalannya kita ambil dari Amsal 16 ayat 13 ya. Amsal 16 ayat 13 yaitu bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi yuk dibuka Alkitabnya, kakak tunggu. Dibuka Alkitabnya dari kitab Amsal 16 ayat 13. Sama-sama kita baca ya. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Itu ayat hafalan kita. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih adik-adik, silahkan kita akan mengikuti kembali ibadah ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti kita dengarkan dari Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Beni Sihombing, mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 549, Holandak Danak. Holandak danak na medang alay na boyaw tu Jesus law Holan ibana olo aki pai masahat tu surgoi Jesus jakonawon tung somargogo danak mon di hongoluku pake mai tau hasanggapon di gowarni. Ayat 2 ya. Di pangujunan ramotiang say marsaringar hatam diaw nang natoras hutay tituho say naing humatop na si daron o Tuhan Yesus jangkonawon tungso margogo danak mon di hongoluku pake mai tau hasanggapon di gowarmi. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita berdoa. Sondang sian debata, hati uron sian ginjang, bahen ture, sondang ima, rohanami, ganup marsada-sada, asa sonang, manjalo,
hangoluan pinatu pami, oh Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, Kisah Para Rasul yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Amang akan membacakannya buat kita. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Kita mendengar perkataan ini, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah semua jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tahu kan lagunya? Bohong itu dosa. Adik-adik, kalian tadi mendengarkan firman Tuhan yang Amang baca tentang cerita si Ananias. Kenal dengan Ananias? Nama suaminya siapa? Safira. Salah. Ananias itu laki-laki, berarti nama istrinya si Safira. Ananias dan Safira mereka berjanji menjual tanah mereka, dan semua penjualan tanah itu diberikan kepada Tuhan. Lalu ketika mereka, Ananias dan Safira, menjual tanah itu, ternyata mereka ingkar janji. Nah, siapa di sini adik-adik anak Tuhan yang mau ingkar janji? Ya janji, gua janji, swear, gua janji. Lalu
ketika dia janji, dia tidak menepati janjinya. Amang yakin semua adik-adik, karena kita semua anak Tuhan, Amang yakin kalian semua orang-orang yang menepati janjinya. Karena adik-adik, ketika kita berjanji, Tuhan ada dekat dengan kita. Lalu ketika orang mengingkari janji, pasti dia bohong. Enggak, aku tidak katakan seperti itu kok. Bukan. Memang bisa saja orang lupa, bisa saja temannya lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Lalu Ananias mengingkari janjinya dan Sapira sepakat dengan Ananias. Mereka berbohong. Bohong itu dosa. Siapa adik-adik yang suka bohong? Amang yakin anak-anak Tuhan, sekolah minggu Granisata tidak suka bohong. Karena kalian anak Tuhan kan? Tapi Ananias dan Sapira berbohong. Ananias berpikir gak ada orang tahu kok. Tapi Tuhan kan mengetahui. Tuhan kan melihat. Tahu kan lagunya? Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Kan Tuhan tahu. Adik-adik pernah nggak lihat temannya yang suka ribut dengan adiknya, kakaknya, rebutan mainan, rebutan apapun itu. Dia bilang, ini punya aku, ini punya aku. Padahal itu bukan punya dia. Ini milikku, ini milikku. Padahal itu bukan miliknya. Tidak boleh bohong. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang berbohong. Ananias dan Sapira, mereka bohong sama Tuhan. Mereka bohong di depan Rasul, siapa tadi namanya? Rasul Petrus. Ya, mereka berbohong di hadapan Tuhan. Mereka pikir, Ananias pikir, Sapira pikir, gak ada yang tahu kok. Boleh bohong. Tidak boleh. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan paling mengenal kita. Karena dia selalu ada dekat kita. Dia selalu berada dekat dengan kita. Adik-adik yang terkasih, karena itu anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak-anak Tuhan pasti tidak suka bohong. Karena Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan melihat kita. Dan Tuhan tidak suka anak-anak yang suka mengingkari janjinya. Iya, aku berjanji nggak nakal lagi. Tapi besok-besok dia malah nakal. Pernah nggak lihat orang seperti itu? Kalau kamu semua, Amang yakin kamu semua anak-anak baik. Ya adik-adik, maka cerita Ananias dan Sapira menjadi pelajaran buat kita, menjadi bekal buat kita, supaya kita harus terus menepati janji kita, terus tidak boleh berbohong dan harus jujur, karena Tuhan melihat dan Tuhan dekat dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu berada dekat dengan kami.
Kami bersyukur Tuhan selalu beserta kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang suka dan senang menepati janji kami, karena Tuhan selalu menepati janji-janji Tuhan kepada kami. Tuhan, ajari kami untuk terus menjadi anak-anak yang baik dan yang jujur. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kami di sekolah supaya kami tetap dalam kuasa-Mu. Berkati negara kami ini, berkati guru-guru kami. Terpujilah Tuhan, sekarang selalu dari kekal hingga kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Caranya lipat yang rapi sebelum dimasukkan ke celengan yang sudah tersedia ya. Dan kalaupun mau lewat rekening, silahkan di nomor rekening yang ada tersedia di sini ya. Berikan yang penting, berikan dengan sukacita dan hati yang gembira. Nah adik-adik, kita angkat pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Adik-adik, untuk minggu depan kita ibadah melalui Zoom, dengan Zoom. Bilang sama mamanya ya, supaya dibuka Zoom. Karena kita tidak ibadah dengan YouTube, kita bisa jumpa, ketemu dengan teman-teman kita dengan media online Zoom. Karena itu, mari dengan sukacita kalian semua mengikuti ibadah pagi-pagi, bangun pagi, mandi, siap-siap untuk beribadah dengan Zoom. Nah, Amang berterima kasih kalian mengisi acara Pesta Gotilon hari ini. Kalian mempersembahkan puji-pujian, kalian mempersembahkan tari-tarian. Tuhan memberkati kalian. Ya, adik-adik, kita sekarang berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.